Ya, Gimana Pak, suka senyum? siap. Silakan. Gimana Pak senyum? Apa? Apa yang Oh, bertanya saya berarti. Pak? Boleh. Oh, bertanya saya berarti Pak. Jadi Oke, kalau kenapa Bapak? sekali lagi saya mau katakan begini. Kalau kita bertanya tentang ajaran agamanya, misalnya katakanlah Kristen, kita berupaya kita mau mencari tahu apa sih sebetulnya di Kristen ini. Bukan kita mau membawa pemahaman agama kita masuk ke itu. Pasti tidak ke, misalnya dari Islam masuk mau memahami agama Kristen itu mungkin enggak baku kena, enggak nyambung gitu. Masalahnya gini, orang Islam, contoh gini. Saat kamu meneliti Bible, jangan pernah kamu meneliti sesuai kamu ingin mencari kesalahannya, maka kesalahan yang kamu dapat. Oke. Tapi coba teliti Bible untuk cari kebenaran, maka tetap kesalahan yang kamu dapat. Kenapa? Karena isinya seperti itu. Seperti Bapak kalau ingin meneliti Al-Quran, coba cari kebenarannya, maka benar ya Bapak dapat. Karena apa? Bapak itu diberikan akal untuk kemudian memutuskan. Al-Quran tadi menjabarkan kepada Bapak, kan jelas ya. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Mereka yang telah diberikan, di dalam ayat berapa tadi? Nih. Ayat berapa tadi? Ayat Al-Baqarah 121. Apa yang dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 121? Kan saya udah bilang tadi. Orang yang telah kami berikan kitab suci, mereka seharusnya membacanya dengan benar. Masalahnya Bapak di antara pendeta dan pemberitahuan Yesus, Bapak lebih dengar pendapat pendeta daripada apa yang dikatakan Yesus. Itu yang jadi masalah. Bapak, yang namanya ajaran datang dari Tuhan, Tuhannya yang kita dengar. Bapak teliti lagi Yesus bilang apa dalam Bible. Jangan Bapak dengerin apa kata pendeta. Karena pendeta itu aja beda-beda. Contoh gini. Standarisasi kebenaran Bible. Dikatakan apa? Punyanya Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus. Bapak logik saat itu. Roh Kudus itu tidak punya standarisasi di alam visual, di alam nyata, dan di alam esensi. Apa tidak punya standarisasi? Contoh. Saya bilang, kecuali Pak, orang yang dirasuki Roh Kudus punya mata biru misalnya. Masuk Roh Kudus, matanya biru. Wah. Di kepalanya tertulis Ruhul Kudus. Wah. Nah, itu bisa, tapi ini enggak. Pendeta Wones, Bapak tahu? Pendeta Wones, pendeta Tritunggal, pendeta paham Kolirdianisme, pendeta Saksi Jehovah, pendeta Unitarian. Mereka semua membaca Bible. Kemudian menalar Bible. Kemudian memutuskan segala sesuatu di balik Bible. Pendeta Wones bilang, wah Tuhan itu bukan Tritunggal, sesat Tritunggal. Bapa adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kata pendeta Tritunggal, wah kamu salah. Kenapa saya salah? Enggak, dia itu tiga entitas, satu hakikat. Wah kamu salah, kamu gak punya Roh Kudus. Pendeta Wones bilang dia punya Roh Kudus. Pendeta Tritunggal dia punya Roh Kudus. Menunjukkan apa? Standarisasi Roh Kudus adalah standarisasi Nyi Roro Kidul. Standarisasi yang tidak bisa masuk ke dalam ranah akal. Bisa jadi saya yang lagi ngomong kepada Bapak ini, saya yang punya Roh Kudus. Kenapa Bapak bisa bantah saya tidak punya Roh Kudus? Enggak ada standarisasi untuk membantah saya. Sama seperti Bapak melihat orang Tritunggal menyatakan dirinya punya Roh Kudus. Sama seperti orang Wones mengatakan dirinya punya Roh Kudus. Mana tahu Bapak adalah orang yang punya Roh Kudus kalau Bapak mau membaca kembali Bible Bapak. Tanpa harus dengar pendeta ngomong apa. Rugi Bapak bayar berpuluhan. Bapak punya akal, pendeta punya akal. Bapak membaca, pendeta juga membaca. Pendeta menyimpulkan, Bapak juga bisa menyimpulkan. Kenapa Bapak harus kemudian mendengar pendeta? Bukankah Bapak juga manusia? Sama seperti pendeta itu. Untuk menunjukkan apa? Ajaran datang dari Tuhan, yaitu relasi antara Tuhan dengan Bapak. Bukan relasi antara Tuhan, Bapak harus dengar pendeta, itu salah. Gitu Pak. Udah, yang mau saya tanya ke Bapak ya. Gini Pak. Yang saya mau tanya kepada Bapak, kenapa Bapak kenapa Bapak Kristen, Pak? Kenapa saya Kristen? Ya, secara manusia saya adalah orang tua saya memang dari Kristen, ya kan? Secara manusia. Oke. Secara keimanan saya harus mempunyai juru selamat supaya saya tidak binasa. Oleh karena itu, dari mana Bapak memastikan? Enggak, Bapak memastikan Yesus. Oke. Siap. Oke, siap. Bapak memastikan Yesus sebagai juru selamat. Kenapa, Pak? Kenapa Anda bisa pasti banget Yesus Kristus sebagai juru selamat? Kenapa, Pak? Oh, itu sangat jelas.
Di mana dalam jelasnya, Pak? Alkitab itu sangat jelas itu. Mulai penciptaan dia adalah Allah, dia satu dengan Allah, dia adalah Allah sendiri. Terus dia dalam perjanjian lama dia sudah dinubuatkan, ya. Terus di dalam perjanjian baru dia berarti mengajarkan Bapak ajaran tahu dia. dan dia Bapak tahu dia sebagai juru selamat di ini ya, di tulisan ya. Bapak baca tulisan dan percaya dia adalah juru selamat ya. di Setuju nggak, Pak? Alkitab. Iya, benar. Di Alkitab membaca ya. Oke, sekarang gini. Oke, Pak. Sekarang saya percaya nggak, Pak, kalau saya adalah juru selamat untuk semua orang. Saya bisa menebus dosa semua orang. Tidak percaya. Oke, hari ini Anda tidak percaya kan? Iya. Oke, sama seperti Bani Israel saat itu tidak percaya Yesus. Oke, kenapa kalian mempercayai Yesus sebagai juru selamat? Karena dituliskan, dicatat dan diyakini. Daman juga sama, bisa dicatat dan diyakini. Daman adalah juru selamat. Dia berada di Jakarta, tiba-tiba ketabrak mobil. Ketabrak mobil adalah perwujudan penyelamatan dosa. 2000 tahun yang akan datang saya sembah. 2000 tahun yang akan datang saya sembah, sama seperti Bapak daripada tulisan. Anda mempercayai sebuah tulisan bahwa adanya juru selamat yang mati di tiang salib. Maka nanti 2000 tahun yang akan datang, orang akan mempercayai saya yang ditulis sebagai Tuhan yang mati ditabrak mobil. Seperti itu. Menunjukkan apa? Bahwa ranah tulisan. Makanya Al-Quran tidak pernah meng-announce manusia tentang afala yakraun. Karena setiap tulisan bisa dipalsukan. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran apa? Afala ya'qilun. Adakah engkau berpikir? Kenapa? Ranah kebenaran adalah ranah akal. Ada satu pernyataan, Pak. Tokek adalah tumbuhan. Keyakinan itu diwariskan oleh bapak-bapak apa itu ibu-ibu Anda bahwa tokek adalah tumbuhan. Seluruh dunia meyakini tokek adalah tumbuhan. Setelah Anda melihat tokek ternyata bukan tumbuhan, kebenaran di akal apa yang udah diyakini oleh orang dan dituliskan oleh orang. Tetap akal, karena Anda punya rasio, Anda punya penyandingan yang kemudian Anda bisa menyimpulkan hasil daripada penyandingan rasio Anda, hingga kemudian Anda bisa berpikir ternyata kebenaran ada di kepala, bukan kepada sesuatu yang dicatatkan. Jika Yesus bisa disembah karena ada sebuah catatan, Bapak juga bisa disembah. Kalau saya mencatat Bapak sebagai Tuhan, tulisan saya diyakini seluruh orang, dan 2000 tahun yang akan datang kemudian diwariskan dan kemudian diyakini dan kemudian dituhankan. Bapak juga bisa jadi Tuhan. Kenapa harus nyembah Yesus? Kenapa, Pak? Konsep ajaran Kristen tidak begitu. Ya. Itu bukan ajaran Kristen ya. Saya ajarin ke Bapak cara jadi manusia. Dikasih gini, Pak, Bapak dikasih akal untuk membedakan Bapak dengan monyet. Monyet punya tangan? Punya. Monyet punya wajah? Punya. Monyet punya kaki? Punya. Apa yang membedakan Bapak dengan monyet? Bapak berakal, monyet tidak. Tapi kalau Bapak dalam hal bertuhan juga tidak memakai akal, padahal Tuhan Sang Maha Waras, dan namun Bapak yang diberikan kewarasan, Bapak dan monyet adalah satu. Karena apa? Monyet tidak pakai akal. Bapak enggak pakai akal. Maka satu. Bapak, monyet sama aja. Menunjukkan apa? Monyet adalah sesuatu Bapak yang berbulu. Bedanya Bapak tidak berbulu. Karena apa? Akal dikasih Tuhan tapi tidak dipakai. Tapi Tuhan untuk membedakan kamu dengan monyet, dengan simpanse, dengan gorila, dititipkannya akal kepadamu. Nih, ku kasih kau Bapak. Bapak suka senyum untuk menjadi manusia. Karena apa? Membedakanmu adalah akal. Contoh nih pertanyaan saya ke Bapak untuk menguji akal Anda. Bapak, saya ececeknya orang hebat dan luar biasa. Bapak penjual sayur. Nah, saya ngomong, saya orang hebat nih, luar biasa. Sihir saya luar biasa. Saya sihir nih. Wah, kekuatan omongan saya itu berubah jadi monyet, ya. Omongan saya berubah jadi monyet. Nah, tiba-tiba dia datang kepada Bapak. Pak, beli sayur, Pak. Itu monyet apa saya? Pandi sama saya. Suka senyum turun. Biar saya lari. Ini biarin aja aku simak, nggak usah bang tapi sebelum ini ada impas yang masih kosong, jadi nggak apa-apa saya di atas ya. Setan dari Arab sana. Lihat dulu kayak kamu tuh, akhlakmu tuh sama sekali nggak ada, persis kayak akhlak Muhammad, tukang cabul, Nabi cabul. Di atas bang ya, karena empat kuota masih kosong tuh, jadi saya nggak apa-apa di atas ya. Aku sama saja ya. Aku sama kamu. Suka-suka dia lah. Hei, jangan dikeluarin. Pak suka senyum. Ya. Bapak suka senyum. Ayo Pak, gimana Pak? Jadi gini loh, kita tadi berbicara. Nggak usah gini, yang saya tanya, ini saya tes akal agar beda Bapak dengan monyet. Kita punya mata dan punya retina untuk menangkap sesuatu perbedaan. Kalau Bapak lihat ini, apa kesimpulan akal Bapak? Kacamata. Kalau Bapak lihat ini, apa kesimpulan kepala Bapak? Ini korek. Kalau saya kasih nampak ini, apa kesimpulan? Ini adalah gelas. Tiba-tiba saya hebat, bisa membuat suara saya itu jadi monyet.
Saya ngomong, beli sayur, puap jadi monyet dia. Dia datang ke tempat bapak dalam wujud monyet. Suara saya itu datang, Pak, aku mau beli sayur. Itu monyet apa saya? Ya bapak lah, karena bapak yang ngomong. Iya toh. Kan udah ditahu kan, monyetnya nggak bisa ngomong, yang bisa ngomong bapak. Terus kenapa bapak bisa ngomong? Karena bapak yang punya suara, bapak yang punya. Pak, kita balik lagi. Saya bisa mewujudkan suara saya menjadi gelas. Pak, jadi ini. Yang bapak lihat apa? Apa yang bapak lihat nih? Itu gelas. Nah ya udah. Ketika saya mewujudkan kepala saya, suara saya jadi monyet, yang bapak lihat apa? Gimana? Oke, sekarang gini. Aduh capek juga ya. Capeknya bukan apa ya. Makanya saya gini ya Pak, nanya tentang Islam deh. Aku kalau debat sama Kristen, kayak nurunin standarisasi akal ada. Gini. Nurunin standarisasi akal gitu. Jangan terlalu banyak kita membawa perumpamaan, pengandaian. Ya dekat-dekat aja yang kita mau diskusikan gitu. Kenapa? Adapun nanti dalam diskusi ya kita mau memberikan contoh itu boleh. Tetapi kalau langsung pengandaian gini nggak tahu kita gimana sih. Maksudnya gimana? Di antara di tahun 2024 banyak agamanya. Kenapa Bapak pilih Kristen? Padahal kan banyak agama. Gitu. Kenapa harus pilih Kristen? Saya udah katakan tadi. Pemilihan agama Kristen bagi saya ya, bagi pribadi saya ya. Pertama itu karena memang kami adalah keluarga Kristen, turunan itu ya. Itu manusia saya. Keimanan saya. Kenapa saya Kristen? Karena saya tidak mau binasa. Pada saat saya selesai hidup di dunia ini, saya tidak mau binasa. Nah, keselamatan ketidakbinasaan itu pada hidup yang kekal itu ada ditawari, bukan ada ditawari, tapi memang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya mengimani gini. Ya udah, Pak, kalau seandainya ada agama nih tidak menjanjikan keselamatan, orang mau nggak beriman kepada agama tersebut? Nggak mau pasti. Nggak mau. Menunjukkan apa? Keselamatan nggak di agama Anda. Nggak di agama Anda doang, di semua agama. Contoh Hindu. Iya, Hindu percaya tentang alam inkarnasi. Makanya saya bilang tadi, ini pribadi saya. Kan Anda bertanya kenapa pilih? Ya saya pilih ya udah. Itu, gitu. Ya udah, kalau karena hanya keselamatan, di Hindu juga menjanjikan keselamatan. Semua agama menjanjikan keselamatan, masalahnya Pak. Masalah itu kan pilihan keimanan. Ya udah, yang jadi masalah Tuhan satu, Pak. Nggak akan jadi masalah kalau Tuhan adalah 5. Maka 5 agama yang benar, Tuhannya 5. Jadi Tuhan kerja kelompok menciptakan langit dan bumi. Tuhan Hindu ciptain gunung, Tuhan Kristen ciptain laut, Tuhan Islam ciptain pohon-pohon, Tuhannya Hindu ciptain biawak misalnya. Oke, Tuhan kerja kelompok. Masalahnya Tuhan satu. Bapak salah memilih berarti salah Tuhan. Ketika kemudian Bapak salah Tuhan, maka Bapak nggak bisa mempertanggungjawabkan nanti. Kenapa engkau diberikan akal untuk membedakan kamu antara kamu dan monyet? Tiba-tiba kau dalam hal bertuhan, kamu sama kayak monyet, nggak pakai akal. Gitu. Jadi gini apa? Tuhan Allah itu Bapak katakan tadi satu ya. Oke, udah. Capek saya. Oke, Pak. Jadi gini, Pak. Yang paling mudah aja, pertanyaan paling mudah ini udah kumudahin lagi. Tuhan Sang Maha Waras nggak? Dia maha semuanya. Iya, termasuk maha waras kan? Karena apa? Manusianya aja bisa diberikan akal kemudian jadi waras. Ya nggak? Berarti dia harus di atas kewarasan. Berarti dia di atas waras dan paling waras. Ya nggak? Iya. Oke. Tuhan jadi manusia bisa nggak? Bisa. Buktinya bisa. Karena apa, Pak? Iya. Karena apa? Namanya Tuhan Maha Kuasa ya, Pak. Oke. Maha Kuasa, dia mau jadi apapun juga bisa. Jadi tokek juga bisa. Jadi biawak juga bisa. Namanya juga Tuhan ya, Pak ya. Nah, pertanyaan saya, waras nggak kalau dia jadi tokek misalnya? Waras? Kenapa enggak waras? Waras?
Waras? Waras Tuhan jadi. Oh, berarti Tuhan waras jadi toke. Sama sekarang pertanyaan saya balik kepada Bapak. Kan dia Tuhan. Oke, Bapak ini waras. Oke, Waras. oke. Bapak ini waras. Oke, Bapak ini waras. Waras kan, Mbak? Waras. Iya. Bapak bisa nggak makan tai, Mbak? Bisa nggak? Bisa. Tetapi Bisa, ada tinggal A tetapinya. doang kan? Udah, tinggal A doang kan? A makan gitu Iya, kan? kenapa nggak Waras bisa? nggak Bapak Bisa. makan tai? Semua bisa. Waras tetapi nggak? apakah semua bisa? Ya udah, Bisa waras dikatakan. nggak Bapak makan tai? Ya udah, waras Semua nggak kalau bisa. Bapak makan tai? Waras Saya nggak? katakan semua bisa, tetapi Iya. diberikan hikmah. Yang saya mau tanya kewarasan. Warasnya Bapak, Anda punya akal nih untuk tahu mana Pertanyaannya beda Bapak yang makanan, mana tai. Pertanyaan Bapak yang kurang Mah, pertanyaan kamu tuh nggak jelas tanyanya. Iya, Nggak pertanyaannya konsisten kok perkataan. manusia makan tai. Tanyamu nggak Itu jelas. Kamu menurut tuh saya biar memang anak terlalu SD bodoh juga ya. tahu lah itu. Ketika manusia yang saya katakan salah, makan tai, Bang. Anda protes Pertanyaan Tuhan jadi ngawur manusia, itu, Anda ngawur. nggak protes. Siapa yang nggak waras sekarang? Nggak protes. Ya, Kamu manusia, yang gila. makan tai Kamu aja lihat protes. modelmu kayak gila itu, lihat nggak? Kamu nanya orang dari Tuhan ke tai gimana sih? Nggak Iya, konsisten. pertanyaannya salah, Bang. Kamu tuh memang. Udah, tanya Islam aja lah kalian. Pertanyaan salah. Ya, tanya Islam aja lah. Sekolah nggak? Ya udah. Tanya yang Ta- aneh tanya lah. Islam aja. Tanya yang Tanya- ilmiah. tanya Ya Islam waras aja. nggak? Ya waras. Udah, Tuhan tanya Islam aja. Bisa makan tai nggak? Kamu tuh nggak jelas. Pertanyaan Tuhan makan kamu. tai kan bukan Tuhan makan tai. Kamu nanya aja, kamu tanya, ayo. Perkataanmu gak jelas. Kalau tanya balik nanti kayak apa tuh kamu loh, guyuanmu loh. Wah nggak jelas sampai. Udah, ya udah sekali lagi kita runut dari awal. Iya, yang jelas lah. Tuhan Kan kita menciptakan awal kewarasan. diskusi kita, sabar, Otomatis sabar. dia Sabar, sang maha waras. Sabar, Oke, sabar. karena Maha Tuhan waras sang jelas. maha waras. Otakmu yang nggak Benar. jelas. Berarti oke, otak saya nggak jelas. Oke, kemudian pertanyaan saya, apabila Tuhan jadi manusia, Tuhan bisa nggak? Pasti bisa, karena dia maha kuasa, Ya, iya, karena dia kamu- bisa jadi kamu udah jelas ya. apapun. Kamu Oke, sekarang sekarang sangat jelas. oke, sekarang Tuhan jadi manusia, waras nggak Tuhannya? Ya waras lah, orang Tuhan maha tahu, maha kuasa. Waras, waras. Iya. Oke, sekarang kepada Bapak nih, Bapak bisa nggak makan tai? Kamu bisa nggak kira-kira makan tai? Bisa, bisa. Tinggal gini, Bisa. tinggal gini, makan tai. Dah, masalahnya waras nggak saya makan tai? Ya kamu kan orang gila seperti Iya, ajaranmu. kalau orang gila Ya bisa udah, aja. berarti soal bisa, semua apapun saya bisa. seperti ajaran Tapi orang soal gila. pantas dan layak, pemahamannya orang gila. untuk kepantasan dan kelayakan itu tidak layak karena saya Nah, masih kamu waras. kan Tidak orang mungkin gila, saya kan? makan Kamu tai. kan keturunan Kalau gila, Tuhan benar nggak? soal bisa-bisaan, Tuhan No, bisa no, jadi no, kamu apapun. nggak- kamu tuh Jangankan sangat jadi jangkar. manusia, jadi Jangkar toke otakmu. pun Tuhan juga bisa. Masalahnya buta, Tuhan kan? sang maha waras enggak mungkin jadi toke karena Kamu dia tuh sang karena maha buta, waras. buta. Sekarang Kamu lihat buta ini, enggak? kenapa kemudian Tuhan itu enggak pantas jadi makhluk. Contoh gini, Pak, di memang. dalam akal, Kamu nggak jelas, di dalam kamu standarisasi akal, Jangan coba aja, Fandi nggak apa-apa. ini Ngomong- udah ngomong suka aja. dia. Dalam standarisasi akal, dua yang kontradiksi tidak boleh bersatu dalam satu wadah. Contoh ini wadah. Ini sifatnya kalau bukan gerak berarti diam. Bicara es campur, gak jelas. Kalau bukan diam berarti gerak. Ini namanya diam, ini namanya gerak. Saya bilang ke itu Bapak. dudukmu, seperti otakmu. Katanya aja. Dah sepak ya. Dah jadi gini. Oke. Dalam ilmu pemahaman logiknya manusia, dua yang kontradiksi tidak boleh bersatu dalam satu waktu. Mana buktinya di dalam ilmu akal ataupun dalam ilmu mantik dikatakan tawatu'un, tasyakukun, takhallufu wa istiraku aksuhu taradufu. Itu menjelaskan tentang takhallufnya sesuatu. Apa takhallufnya sesuatu? Kontradiksinya sesuatu. Bisa dirunutkan menjadi nakiden ataupun bidden. Udah. Apa nakiden? Nakiden contoh lawan umum daripada sesuatu. Apa itu korek? Ini. Apa lawan daripada korek? Ya bukan korek. Kipas angin juga lawan korek kan gitu. Apa lawan langit? Ya bukan langit. Nah, namun apa lawan langit yang paling spesifik? Yaitu bumi. Namanya bidden namanya. Oke. Sekarang kita bahas dua yang kontradiksi tidak bisa bersatu dalam satu waktu. Mana bukti? Ini gerak.
Lawannya apa? Diam. Ini diam dan ini gerak. Saya bilang, Pak suka senyum, coba tengok nih. Ini lagi gerak dan diam. Otak Anda menolak dan ngelek. Kenapa Anda menolak? Enggak mungkin. Yang namanya dia lagi bergerak, enggak mungkin dia diam. Yang namanya dia lagi diam, enggak mungkin dia bergerak. Sama juga seperti Tuhan. Apa itu Tuhan? Bang suka senyum. Sang Maha Kuat. Apa itu Tuhan? Sang Maha Kuasa. Apa itu Tuhan? Sang Maha Hebat, Sang Maha Besar. Apa itu Tuhan? Tuhan ada enggak tanggal lahir? Enggak, Tuhan tidak pernah dilahirkan. Tuhan bisa mati enggak? Enggak bisa mati. Tiba-tiba bersatu kepada wadah yang tadi katanya Tuhan Maha Hidup. Tiba-tiba sekarang di tahun 2004 mati. Mati dan hidup bersatu dalam satu waktu. Tuhan itu apa? Maha Kuat. Tiba-tiba bersatu ke dalam Maha Lemah. Menjadi apa dipandang kepada Tuhan? Lemah. Kemudian apa? Tuhan itu Maha Menciptakan. Tiba-tiba untuk sesuatu yang tidak menciptakan. Untuk menunjukkan apa? Itu wadah makhluk adalah wadah lemah. Tidak mungkin Tuhan masuk ke dalam sesuatu yang wadahnya lemah. Maka yang dipandang makhluk kelemahan dan kekuatan bersatu di satu waktu. Contoh, Tuhan masuk ke Daman. Daman maha lemah. Saya bilang hari ini, Pak sembah saya Tuhan. Anda akan mengatakan, saya waras. Kamu itu manusia, bentar lagi bentar lagi mati, kamu dilahirkan. Anda bisa katakan itu kepada saya. Karena Anda tahu, yang namanya Tuhan itu maha kuat. Tidak mungkin ada pada Daman yang maha lemah. Tapi untuk Yesus, Anda bisa percaya. Itu untuk menunjukkan apa? Anda tidak memfungsikan akal kepada Yesus, tapi Anda memfungsikan akal kepada saya. Untuk menunjukkan apa? Anda tidak adil terhadap akal Anda. Untuk Yesus Anda tidak fungsi akalnya. Untuk Daman Anda fungsi akalnya. Tidak mungkin aku menyembahmu Daman karena engkau punya kelemahan. Tapi Tuhan Sang Maha Kuat. Tidak mungkin Sang Maha Kuat ada di dalam satu wadah kelemahan di tempatmu. Kenapa Anda tidak pakai itu kepada Yesus? Kalau Anda juga bisa menyembah Yesus, kenapa Anda tidak bisa menyembah saya? Untuk menunjukkan apa? Satu sisi ketidakadilan Anda terhadap Tuhan Anda ketika diberikan akal, justru Anda mengkhianati akal Anda sendiri. Seperti itu Pak. Saya dipahami? Iya, saya paham. Mantap. Proses, saya udah katakan, Yesus, kita melihat siapa sih dia, sumbernya dari mana, kenapa bisa dia dipercaya, itu kan ada rentetan peristiwa, nubuatan, dan pada saat dia hadir di dunia ini kan itu ada peristiwa. Kita kembali, apa maksud tujuannya datang ke dunia ini? Itu yang harus kita pahami. Oke, apa maksudnya dia datang? Betul-betul kita bisa mengimani dia karena apa yang dia bawa ke dunia ini, apa yang dia tawarkan ke kita, apa yang dia berikan ke kita, itu adalah bentuk hidup yang kekal, bukan kebinasaan. Kita, ajaran iman Kristen mengatakan gini, kita ini adalah orang yang berdosa. Tidak ada yang bisa layak di hadapan Tuhan. Hidup yang kekal, ya kan? Yang Bapak bilang kan. Sabar. Yesus nggak hidup yang kekal, Pak. Yesus udah nggak ada lagi sekarang. Kalau dia hidup yang kekal, kita pasti tahu rumahnya. Kita ke rumah dia sekarang. Yuk kita bertamu ke rumah Yesus yuk. Dia nggak ada. Bertamu kita. Duduk makan roti kayak atau minum kopi kayak sama Yesus, itu baru dikatakan dia kekal. Bapak itu sedang diangan-anganin, angan-angan hidup yang kekal. Tapi masalahnya dia mati. Masalahnya udah nggak ada lagi gitu. Kami enggak, ini contoh Islam ya, contoh yang Islam ya. Alam kekal apa setelah kiamat? Nabi Muhammad mati nggak? Mati. Itu namanya akal. Dia nabi, ya luar biasa. Kenapa Allah membunuh nabi? Kenapa Allah memberikan kematian kepada nabi? Ya memang wajar. Nabi apa? Af'alul mubasyar. Apa af'alul mubasyar? Sifat dan kekuatannya yaitu manusia. Wajar nggak Nabi mati? Wajar. Wajar nggak Nabi dilahirkan? Wajar. Karena apa? Dia manusia. Bedanya dia lebih mulia karena karena dia diutus Tuhan untuk menyampaikan. Logik nggak? Logik. Menempatkan yang namanya manusia ke arah manusia, yang Tuhan tetap ada Tuhan. Sedangkan kalian, dia Tuhan nggak? Tuhan. Dia dilahirkan nggak? Enggak. Kenapa dia nggak dilahirkan? Dia Alfa dan Omega. Dia telah ada awalnya. Dia dilahirkan Maria. Menunjukkan apa? Batallah alfanya. Dia omega, dia hidup selamanya. 2024 nggak pernah kita ngomong sama Yesus, video call kayak atau apapun. Nggak pernah ketemu sama Yesus. Itu menunjukkan apa? Dia tidak omega. Itu standarisasi akal kalau mau dipakai. Masalahnya, Anda kepada saya bisa pakai akal. Saya bilang, Pak saya alfa, dan saya omega, saya nggak akan mati ini. Bapak bilang, bodoh kamu, bentar lagi juga mati. Kepada saya Anda bisa pakai, tapi kepada Yesus Anda nggak bisa pakai. Itu kenapa, Pak? Itulah yang saya bilang tadi. Keimanan Kristen, ajaran Kristen itu sangat dahsyat.
harus dipahami, ya. Harus dipahami dengan baik. Rentetan Ya, cara pahaminya gimana? Nubuatan, ya. Kenapa Cara banyak pahami gimana? Kenapa banyak orang percaya kepada Saya mau Tuhan lihat ya Yesus? ketahananmu Daman, saya mau lihat ketahananmu. Ya, Lu pasti tahu gua orangnya kan kalau nurunin standar gua berpikir, lama-lama gua enak gitu. Aduh. Ini ada gimana Pak? Gimana? Aduh, gua udah nggak tahu lagi nih mungkin mana nih. Dah gimana nih? Gimana, itu Pak? soal itu yang menjadi masalah, ya. Yang menjadi masalah kenapa kalian bertanya terus, karena kalian tidak mau memahami, menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara kalian bertanya terus di dalam Ya keimanan udah. Kristen. Kok kenapa Ya begini? udah. Kami menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya Tetapi udah. kamu bertanya, padahal kami Sekarang masuk di ya era udah Kristen. lihat sini. Oke, hari ini ecek-eceknya ya, ecek-eceknya. Ecek-eceknya nih, saya kemarin siap baptis ya. Saya siap baptis nih. Puap, tiba-tiba, wah ini eceknya salib ya kan. Puap, aku telah Kristen. Misalnya, tiba-tiba Pak, saya tuh ke gereja. Misalnya Bapak ini pendeta, saya tanya, Pak, Tuhan kita itu ada dan terlihat nggak? Ada dan terlihat. Saya ini jamaat. Ada dan terlihat. Anda jemaat saya hari ini, ya Allah, duhai Bapak, senang aku bisa melihat. Saya tanya kepada Bapak, Pak, Sherlock dong, aku pengen ketemu. Katanya terlihat. Nah, itu Pak, gimana Pak? Itu, ya. Itu gimana Bapak sebagai pendeta menjelaskannya gimana? Kan Bapak tahu ya arti terlihat. Ya, contoh nih, Bapak lihat ini, ada retina mata nih, ya. Retina mata ini akan menangkap objek dan mengarah ke arah objek. Contoh, kalau ke kiri dia ke kiri, kalau kanan dia ke kanan. Kemudian mendeskripsikan dalam akal, oh ada, oh gitu. Itu namanya terlihat. Saya tanya kepada Bapak, saya nih cewek Kristen nih, swab. Pak Pendeta. Ya, kenapa? Tuhan kita ada dan terlihat enggak? Ada. Terlihat enggak? Terlihat. Waduh, Pak Pendeta teleponin dong, aku pengen ketemu. Pak Pendeta bakal jawab apa? Jadi begini. Ya, gitu jawabannya guys. Jadi begini. Jawabannya benar. Saya baru mau menjelaskan begini. Dunia sekarang dengan 2000 tahun Bung Darman, itu kalau orang siapapun, menjelaskan itu tolong dengarkan dulu, jangan potong-potong. ya manusia siapapun tidak bakalan melihat wujud daripada Tuhan Yesus karena dia terjadi pada 2000 tahun lalu. Bang Suka. Tetapi lihat apa yang dia tinggalkan itu kita bisa lihat ajaran, ya, bagaimana pengajarannya, bagaimana apa yang dia lakukan itu bisa kita lihat. Tetapi melihat Bang Aman itu harus merendahkan diri loh, harus merendahkan diri. Sekarang ini tidak Aku udah gak kuat Bang Mandi. Aku udah gak kuat. Dia sudah kembali ke rumah Bapak yang di surga. Dia sudah menjadi Bapak yang di surga. Tanya Islam aja. Oh enggak, Bapak Fandi hajar, Bapak Fandi. Aku sumpah udah capek. Kepala aku udah pusing. Iya, mute aja ya. Open cam mute aja. Saya sedikit saja sebelum Bang Zuma masuk. Bang Suka Senyum dan Bang Elektron. Ini kan Kristen berdua ya. Saya mau tanya berdua ini. Bang Suka Senyum dan Bang Elektron. Jadi di India itu Bang, ada sekelompok orang, India. Ada sekelompok orang yang beragama. Mereka melakukan penyembahan, menuhankan terhadap makhluk yang bernama sapi dan monyet. Itu di India. Ya. Dengar Bang ya. Di India itu sesembahan mereka, Tuhan mereka nggak pernah menyatakan secara lisan, aku ini Tuhan, sembah aku. Di dalam kitab mereka pun tidak pernah sesembahan mereka itu mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, saya sapi adalah Tuhan, saya monyet adalah Tuhan. Nggak pernah. Ya kan? Nah, kita masuk di dalam keimanan teman-teman kita Kristen. Jangan ketawa kau Bang Daman. Aku bisa. Ini bukan filsafat loh. Jadi teman-teman Kristen ya, di dalam keimanan teman-teman Kristen, yang kawan-kawan Kristen itu yakini bahwa dia itu Tuhan dan harus disembah, itu kan Yesus namanya. Kita harus bedakan Yesus ini dengan
orang-orang India yang melakukan penyembahan terhadap sapi dan monyet di India sana. Harus kita bedakan. Tetapi salah satu pertanyaan yang paling mendasar kepada teman-teman Kristen, pernah nggak, ini umum ya, pertanyaan ini umum, pernah nggak Yesus ini yang kalian tuhankan, yang kalian sembah, mengatakan kepada kalian lisan maupun tertulis, menyampaikan kepada kalian bahwa dia itu Tuhan dan harus disembah? Pernah nggak? Jawab singkat dulu, nanti saya lanjutkan. Bang Suka, pernah nggak? Secara gamblang dan eksplisit. Saya kasih contoh ya di dalam Al-Quran ya. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran Nur Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Di dalam surah At-Taha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'abudni wa aqimi sholata li zikri. Kata Tuhan kami, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku Fandi. Siap ya Allah. Siap ya Tuhan. Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Siap ya Allah. Kami umat Islam 5 kali sehari sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami. Namanya Allah. Kami sembah dia. Kami sholat untuk mengingat dia. Itu salah satu contoh. Nah, pertanyaan saya, di dalam keimanan kawan-kawan Kristen, pernah nggak secara gamblang dan eksplisit Yesus ini menyampaikan kepada kalian, lisan maupun tulisan, bahwa aku ini Tuhan, kalian itu manusia Kristen, harus sembah aku? Ada nggak? Silakan dijawab singkat, setelah itu saya jelaskan lagi. Saya dulu yang jawab, nanti kawan saya Silakan. elektron. Ya. Silakan, brother. Di dalam Alkitab, ya, perjanjian baru, tidak ada menyatakan, Yesus menyatakan bahwa sembahlah aku. Baik, cukup. Yang kedua, pertanyaan saya, nggak usah bang, nggak, nanti abang jawab sekaligus. Pertanyaan saya, apa perbedaan orang-orang India yang menyembah sapi dan monyet di India sana dengan orang-orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai manusia? Katanya Tuhan yang manusia dituhankan. Karena tidak ada pengakuan. Sama dengan sapi dan monyet itu tidak pernah menyampaikan kepada orang-orang Hindu India sana, aku Tuhan, sembah aku. Monyet juga tidak pernah bilang, aku ini Tuhan, sembah aku. Gak pernah dia katakan seperti itu. Apa bedanya dengan Kristen yang menyembah manusia? Manusia ini tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan harus disembah. Apa perbedaan kalian? Bedanya, makanya dengarin. Ini masalah iman Kristen, ajaran Kristen. Bedanya berarti, adalah, Pak, ini sebenarnya dalam kekristenan ini lagi nebak-nebak ya Pak. Jadi Yesus datang terakhir kali itu buat kan gini, Yesus pernah ngomong Tuhan ya. Kita mau saya nggak pernah ngomong Tuhan. Kan saya dituhankan tuh. Tiba-tiba saya terakhir kali menjelaskan pemahaman ajaran Kristen. Kan kalian bertanya, aku adalah Tuhan gitu ya. Bang Daman, izin Bang Daman ya, kita kasih kesempatan dulu mereka bercita-cita, berangan-angan, bermimpi dan berhalusinasi. Silakan. Pertama, saya mau katakan begini. Beliau potong-potong pembicaranya orang. Pertama, Kayak mana berdebat kayak gitu? Malu sama kayak kami yang baru-baru ini. Pertama, masalah penyembahan di India dan penyembahan kami itu sangat beda. Manusia dan binatang dan manusia, atau Tuhan dengan binatang, sangat beda ya. Pertama itu. Yang kedua, masalahnya saya mau katakan tadi begini, ya. Saya bilang tidak ada di dalam Alkitab menyatakan sembahlah aku, itu namanya Tuhan sombong. Yang ada di dalam Alkitab adalah, ya, Tuhan mau melihat manusia, apakah manusia ini mengerti atau apakah manusia ini tahu bahwa saya ini ada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus bertanya pada Petrus 3 kali sampai Petrus bersedih hati. Engkau adalah Tuhan. Apa lagi yang mau disangsikan? Ya, engkau sendiri yang berkata. Itu sudah sangat jelas. Kalau ada yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku, itu yang harus dipertanyakan. Loh, kok bisanya dia mengaku? Itu yang sangat-sangat bisa dipertanyakan. Tetapi kalau tindakan Yesus itu sangat baik dan memang sangat begitu sudah. Kenapa? Dia menanyakan kepada manusia, siapakah aku? Engkau adalah Tuhan.
Sudah, saya kira itu. Mungkin teman saya elektron bisa lagi, silakan. Ya mungkin saya tanggapi dulu, baru setelah itu Bang Elektron lagi yang masuk ya. Boleh ya? Enak diskusi gini, enak. Sambil Siap. tunggu sepak bola kan. Siap Daeng. Jadi Baik. yang saya harus sampaikan adalah pernyataan Bang Sukasenyum tadi mengatakan bahwa ketika Tuhan menyampaikan kepada manusia, "Woi manusia, aku ini Tuhan, kalian itu harus sembah aku." Ketika Tuhan menyampaikan hal seperti itu, orang-orang Kristen mengatakan itu sombong Tuhannya. Nah, sombong. Coba dipikir, ketika Tuhan tidak menyampaikan kepada kita bahwa Dia Tuhan, apa dampaknya kepada kita? Nah, terjadilah tema ini. Kristen tidak kenal Tuhan. Inilah jawabannya. Kenapa Kristen tidak kenal Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah menyampaikan kepada manusia bahwa Dia itu Tuhan dan harus disembah. Yang ada mereka memaksakan manusia ini supaya harus jadi Tuhan. Sebentar, saya belum selesai Bang Suka. Di mute dulu Bang Suka. Nanti Anda tanggapi saya mute lagi. Tidak, saya tidak mau bicara, saya mau dengar. Iya, di mute aja ya. Di mute aja. Ya, inilah dampaknya. Nah, ternyata cek per cek, selidik di dalam Bible, di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus bilang, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Harus menyembah Bapa. Yesus bilang harus. Harus itu kata perintah. Dan itu penekanan yang sangat keras. Siapa Bapa? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Siapa tuh satu-satunya Tuhan yang benar? Bapa, Yohanes 17:3. Coba. Padahal di dalam Bible ada. Yang disuruh sembah itu oleh Yesus adalah Bapa. Kalian itu harus sembah Yesus, sembah Bapa. Jangan sembah aku ini Yesus, jangan. Karena aku nggak pernah bilang kepada kalian bahwa aku Tuhan dan harus disembah. Berarti Bapa sombong dong. Nah, ini adalah salah satu logical fallacy yang kawan-kawan Kristen kita lakukan. Makanya ketika Anda mengatakan Bapa di dalam Bible Anda sombong dan Allah di dalam Al-Quran itu sombong karena menyampaikan kepada manusia, itu saya rasa logical fallacy. Itulah yang menyebabkan kawan-kawan Kristen itu tidak kenal Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyampaikan kepada mereka. Butalah mereka. Nggak tahu siapa yang Tuhan sebenarnya. Terima kasih. Bang, sebelum saya menjelaskan elektron, saya silakan kalau abang mau ngomong elektron apa ya. Kalau enggak elektronik aja bang. Soalnya saya kurang paham juga tentang soal ini. Cuman saya agak-agak nggak menyenangkan kalau orang berdebat itu dipotong-potong. Makanya saya minta tadi naik. Jadi oke lah, terima kasih dulu kesempatannya buat saya menanggapi Pak Sukasenyum. Pak Sukasenyum bilang gini. Bang elektronik di sini aja bang. Di sini aja belajar bang, sambil belajar bang. Iya bang. Terima kasih bang. Apalagi bang Bapak bilang gini, Pak Sukasenyum. Bapak bilang Yesus mengecam orang yang mengakui dia Tuhan atau apa Pak? Yang mengatakan dia adalah Tuhan gitu. Apa Bapak bilang tadi? Saya gini. Tidak ada kalian akan dapat di Alkitab yang mengatakan, yang ada tertulis bahwa sembahlah aku, tidak bakalan kalian dapat. Tetapi Yesus mau melihat umat manusia, ya. Apakah dia mengenal Tuhan Allahnya? Apakah dia mengenal Allah? Sehingga Yesus berkata kepada Petrus, siapakah aku? Petrus adalah muridnya. Engkau adalah Tuhan. Itu adalah pengakuan. Ya. Di situ sudah jelas bahwa dia adalah Tuhan. Nah, masalah bahwa Yesus berkata sembahlah Tuhan Allah Bapamu, ya, Allah Bapa. Ya itu enggak salah. Kita kembali lagi, siapa sih Bapa? Siapa Yesus? Ya dia saja itu, Yesus dan Bapa. Jadi di situ ada pemahaman bahwa manusia itu sudah paham bahwa yang harus disembah adalah Bapa dan Bapa itu adalah Yesus. Jadi boleh dikatakan yang harus sembah adalah Yesus. Saya kira demikian. Saya kira penjelasannya. Oke. Bapak, Kristen itu diambil daripada kata-kata Kristus ya. Semua pengikut Yesus ya. Berarti Bapak sekarang ajaran Petrusus ya?
nggak di Kristus. Berarti Bapak pendiri ajaran baru yaitu Petrusus. Kan Bapak lebih dengar Petrus. Yang dikatakan Yesus. Oh, ada sedikit pemahaman yang saudara Daman ya. Iya, kan Tadi kan yang saya bilang ke saya udah Bapak mau katakan dengar tadi. Yesus apa Petrus? Kan itu yang saya tanya cuman. Saya udah katakan tadi, Yesus tidak mengatakan sembahlah, aku nggak bakalan kalian dapat, tetapi berulang lagi. Kenapa itu Pak? Nggak, saya boleh tanya kenapa? Kenapa Yesus nggak mau dia bilang dirinya Tuhan tuh kenapa? Oh, itu karena dia mau melihat, ya. Ini Apa yang pemahaman. dia lihat? Dia mau melihat bagaimana ya manusia ini, murid-muridnya ini yang bersama-sama dengan dia ini, dia mau melihat apakah dia mengetahui, apakah dia tahu siapa yang bersama-sama dengan dia. Sehingga dia bertanya. Ngarang aja ngarang. Ini loh. Kita balikan. Balikannya Inilah saya bilang gini. Dari awal saya katakan begini. Kita mau bertanya, mau menafsir, mau bertanya apa sih di agama orang, kita harus masuk ke agama mereka untuk bertanya, oh kenapa sih begini? Jadi bagaimana pemahaman dia? Kok kenapa bisa Tuhannya begini? Kita yang masuk dan kita tidak bisa memaksa. Itu adalah ranah dia punya agama. Seperti saya, kalau saya masuk di Islam, saya tidak bisa memaksa apa yang menjadi keimanan saya di Kristen harus saya paksakan di Islam. Oh gini sesuai Kristen begini, kamu salah, nggak bisa, nggak akan nyambung gitu. Kita lagi kejutan. Oke, Pak. Setelah misalnya Bapak adalah Tuhan, ya. Bapak adalah Tuhannya. Bapak nggak bilang diri Bapak adalah Tuhan. Saya bisa tahu nggak Bapak adalah Tuhan? Nggak bisa. Misalnya Bapak Tuhan. Tanya ulang ya. Nah, misalnya Bapak Tuhan atau saya Tuhan. Kita dua-dua nggak ngaku kita adalah Tuhan. Dari mana kita tahu kalau Bapak itu adalah Tuhan? Dari mana? Ya, kembali lagi saya katakan begini, ya. Kembali lagi saya katakan, tanpa pengakuan dari dirinya sendiri, kita sudah tahu bahwa dia Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Dia memperkenalkan dirinya loh. Dia memperkenalkan dirinya, dia bertanya. Misalnya Bapak adalah Tuhan, ya kan? Bapak adalah Tuhannya, yang Tuhan masuk ke tubuh Bapak. Dah. Tapi Bapak nggak bilang Bapak itu Tuhan. Itu gimana cara saya tahu bahwa Bapak adalah Tuhan? Itu gimana caranya? Kalau saya saya paham pertanyaannya. Kalau saya tidak berkata-kata, berfirman, kalau saya tidak bertindak, Bapak tidak bisa tahu bahwa saya adalah Tuhan karena saya di dalam ini ada saya kepribadian Tuhan begitu. Jadi harus nampak dilihat dalam tindakan perkataan, ya. Begitu. Ya, perkataannya gimana, Pak? Cek lagi. Kalau kita langsung membawa perkataan yang kayak mana yang sehingga kita tahu dia adalah Tuhan. Perkataan Bapak yang seperti apa yang saya tuh kira-kira ini Tuhan ya gitu. Itu gimana, Pak? Ya. Banyak perkataan ya. Saya ambil contoh perkataan Tuhan Yesus. Dia bertanya siapakah aku ini? Orang menjawab banyak kok itu yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Terus pada apa? Ya di mana ayatnya? Jangan sembarangan ngomong, Pak. Saya udah bilang dari awal, saya bukan penghafal ikutin Alkitab. aja. Semua itu ada jawabannya itu. Ada counternya. Tenang aja, Bandi. Ya. Gimana perkataan Bapak sehingga saya tahu Bapak adalah Tuhan itu gimana? Gimana coba? Ya. Ada counter. Jadi aman. Ya. Jadi kalau misalnya kan katakan Bapak katakan kalau ada Tuhan, ada roh Tuhan ada pada diri saya, ya kan? Bagaimana Bapak mengetahui bahwa saya ada roh Tuhan di dalam saya? Saya harus berkata-kata. Roh sendiri akan berkata. Roh sendiri akan bertindak. Dan Anda... Siapa yang berkata? Roh yang berkata? Roh sendiri. Karena... tadi kan kita... dengar, Bapak kan contoh. Ya, kita masuk pada contoh nih. Bapak Daman kan katakan kalau Bapak misalnya Tuhan. Misalnya Bapak. Ada roh Tuhan di dalam Bapak. Bagaimana Pak Daman tahu bahwa saya adalah Tuhan begitu? Saya mau menjelaskan bahwa Pak Daman harus mengetahui
diri saya sebagai ada Tuhan pada saya dengan tindakan saya, kata-kata saya, ya. Apa yang terjadi, ajaran saya, apa yang terjadi, apa yang saya perbuat, itu kan semua, oh iya betul dia Tuhan, begitu bosku. Saya Itu kira-kira menurut Bapak udah terjawab belum? Daman, pantau dulu ya moderator itu. Saya 5 menit mau pergi cari kopi campur betadin dulu. Pak, untuk kita tahu, contoh ini gini. Nah, Tuhan masuk ke saya, tapi saya nggak bilang saya itu Tuhan. Bapak tahu saya Tuhan dari mana kira-kira? Saya harus apa biar Bapak tahu saya itu Tuhan? Saya bilang kalau Pak Daman diam-diam, saya nggak tahu bilang Bapak Tuhan. Oh yaudah, berarti paling kurang saya harus bilang aku adalah Tuhan kan gitu. Berkata-kata, melakukan, dan ada yang tanda-tanda ilahi, begitu. Supaya Bapak diketahui tanda-tanda bahwa ilahi dari Yesus apa? Terlalu banyak tanda-tanda ilahi pada diri Yesus, Pak. Apa? Ya, tanda-tanda ilahi itu mujizat, itu tanda ilahi. Mujizat banyak. Bapak lupa berjanji sama tanda-tanda ilahi. Itu yang diberikan mujizat Yang oleh kedua, Tuhan. tanda ilahi dia adalah manusia yang tidak berdosa. Manusia yang tidak berdosa dia. Tidak ada dosa pada Yesus Kristus karena dia memang Tuhan. Di dalam pemahaman Islam, tanda-tanda ini. Muhammad yang tidak pernah punya dosa. Kenapa kami tidak menuhankannya, Pak? Kan sama-sama manusia kita. Gini, pikiran bahwa karena Anda tidak mau menerima. Dulu Bang Suka menjelaskan potong-potong. Karena Anda tidak mau menerima. Itu kan begini loh. Keselamatan, jalan kebenaran untuk menuju ke kehidupan yang kekal sudah ditawarkan kepada Anda. Ada loh di depan mata. Setiap agama menjanjikan keselamatan terhadap umatnya. Kalau enggak mau bertuhan. Hindu juga nggak mau pilih agama. Itulah saya kembali lagi mau. Kalau mati ditucuk paku, nggak ada yang mau berhindu. Tapi setiap agama menjanjikan keselamatan. Masalahnya orang memilih satu agama misalnya Kristen itu landasan apa? Kalau keselamatan semua agama. Buddha juga dijanjiin ketenangan hidup, penyucian dalam Buddha, ada Hindu pun sama dijanjikan keselamatan. Kalau nggak dijanjikan, contoh nih saya berdirikan agama, nama agama saya Arsenal. Tapi siapapun yang menganut agama Arsenal kalau mati ditucuk paku pantatnya, mau nggak Bapak? Nggak mau lah. Paling kurang agama itu harus mengiming-imingkan keselamatan. Apa? Saya mendirikan agama Arsenal. Kalian semua udah diampunkan. Caranya apa? Caranya main bola di lapangan Arsenal. Misalnya. Mau orang. Karena apa? Ada keselamatan. Menunjukkan apa? Semua agama menjanjikan keselamatan. Masalahnya Bapak pilih satu agama itu Kristen. Berarti keselamatan itu bukan ranah kebenaran dibalik adanya Tuhan. Gitu. Saya mau katakan lagi bahwa Anda selalu mengatakan bahwa keselamatan ada semua pada agama. Ya apa salahnya kalau dengar, apa salahnya kalau kami umat Yesus Kristus itu meyakini, mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan juru selamat kami. Kan itu agama kami gitu loh. Tapi dia nggak pernah dia bilang diri dia Tuhan, itu dari mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu? Bahwa saya udah berapa kali ya? 5 kali saya mengatakan bahwa ya kan dari Bible itu aja bilang Bible kan selesai. Di Alkitab, Bible bahasa Inggrisnya. Udah. Kalau ada contoh gini, kalau dulu ya Yesus itu bukan Yesus tapi Waleman, dituliskan dia hebat dan luar biasa, matinya main poli, meninggal dan jadi Tuhan. Bapak mau imani nggak? Saya imani kalau dia dinyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus dinyatakan sebagai Tuhan. Jadi saya imani gitu loh. Diyakini oleh seluruh umat. Benar, ternyata Waleman adalah Tuhan. Karena apa? Dia lagi main poli, jatuh. Kenapa jatuh? Dicabut nyawanya untuk menghapus dosa seluruh makhluk misalnya. Percaya nggak Bapak? Kembali saya katakan. Ya. Kalau Waleman itu, ya, kalau dia memang dinyatakan oleh Allah bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, kenapa kita nggak percaya gitu? Nggak, simpel aja berpikirnya. Simpel aja. Jadi kalau dia ada kita lihat ada Tuhan, ada ini, kok kita nggak mau percaya begitu? Berarti percayanya karena tulisan, Mbak. Alkitab, ya, sejarah penulisan Alkitab perjanjian lama, perjanjian sejarah baru. penulisan. Oh, berarti kebenaran karena sejarah, Pak. Ya, ini Alkitab. Oke. Ada nilai sejarahnya loh. Ada nggak agama yang nggak punya sejarah, Pak? Ada nilai sejarahnya ini.
Kalau tidak ada nilai sejarahnya itu Bapak tahu nggak sebelum Kristen, tidak Yahudi bakalan dan ditemukan sebelum kebenaran Yahudi, kalau tidak sebelum Islam, proses sebelum Kristen, adanya ada sejarah. agama yang punya sejarah lebih duluan daripada sejarahnya Kristen. Hindu, kenapa Bapak nggak Hindu? Padahal lebih duluan. Sejarah Brahmana lebih duluan daripada paham Abrahamik. Ayo, kenapa Bapak nggak Hindu? Kan dia ditulis juga tuh dalam kitab Weda tuh, lebih awal daripada Kristen, Yahudi dan segala agama, tapi lebih duluan itu. Tapi kenapa kita harus percaya sejarah Kristen? Padahal kan sejarah kan siapa paling dahulu dia paling benar kan? Itu Hindu lebih dahulu. Kenapa kita nggak Hindu, Pak? Tidak Brahmana lebih begitu memahami bahwa siapa dahulu dia adalah kebenaran. Tidak. Kebenaran ini kita meyakini ya dari kita pribadi kita melihat mengimani. Oh, di sini ada tawaran kebenaran. Jadi saya mau ke sini. Oh, ini sudah benar. Ini kita lihat. Saya terima kebenaran ini, saya terima keselamatan ini. Saya mau lihat kok saya bisa terima ya. Ada apa di sini? Rupanya dia sudah dinubuatkan, dia adalah sumber, dia dinubuatkan, dia menjadi manusia. Saya lihat langsung misalnya gitu kan. Oh, ini kebenaran. Jadi saya di sini. Dia menawari, dia mati, bangkit. Oh, ini sudah asli sudah ini. Dia bangkit, dia naik ke surga untuk kehidupan saya kekal. Jadi itu loh. kan Pak. Itu loh. Jadi Enggak. pribadi kita loh, pribadi Tulisan kita apa Bapak lihat mengimani. sendiri itu? Enggak, itu tulisan apa Bapak lihat sendiri? Yesus naik ke surga, Yesus mati, Yesus ini, Yesus itu terlihat apa terbaca? Saya 2024 tidak bisa melihat langsung. Saya Oke, hanya berarti- bisa membaca tulisan yang ada di Alkitab. Dan Oke, tulisan oke. ini adalah menjadi kesaksian daripada orang yang terdekat dari Oke. Yesus. Ya kan? Hari ini saya bilang, Pak, aku adalah Tuhan. Percaya nggak? Saya nggak percaya. Enggak kan? Nah, Enggak. sekarang ini kalau ada orang yang nulis Daman adalah Tuhan, Daman adalah luar biasa. Dengan kematiannya di tiang Monas, dia telah menebus dosa kita semua. Perjalanan itu ditulis. Ketika kemudian ditulis, diimani. Setelah diimani, diyakini. Setelah diyakini, diwariskan. Hingga kemudian diwariskan ke semua umat. 2000 tahun yang akan datang, saya Tuhan bukan? Kita akan menganggap Daman itu Tuhan kalau Nah, berarti menganggap dengar dituhankan dulu, bukan Tuhan kan? dengar dulu, kita akan Dituhankan menganggap berarti Tuhan, bukan Tuhan kan? kalau kejelasannya itu ada loh, ada bukti sejarah, ada bukti otentik ya yang bisa kita nyatakan secara iman bahwa dia adalah Tuhan. Yesus itu sangat banyak buktinya dan sangat tidak bisa diragukan lagi untuk kita bisa mengimani bahwa dia adalah Tuhan gitu. Itu pemahaman iman Kristen. Jadi begitu ajarannya. Udah lah, capek aku nurunkan standarisasi. Bapak ada perlu pertanyakan? Saya hanya bisa menjelaskan dari iman Kristen. Karena kalau masuk di iman agama saya pasti saya bisa menjelaskan dengan baik. Kadang kalau kita menjelaskan memang kalau kita tidak sesuai pasti memang tidak sesuai. Kita tidak susah untuk memahami dan menerimanya. Saya kira demikian. Mungkin teman saya ada elektronik bisa atau mau mengatakan sesuatu. Coba monitor Fandi, Bang Juma, Gurunda mesti hadir nggak? Aku capek. Aku capek serius gue bilang. Ya udah, Pak, definisi Kristus apa sih? Definisi Kristen, berarti pengikut Kristus ya Pak? Ya, betul. Oke. Pak, Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Saya harus buka, tidak bisa saya tidak buka. Oke. Jadi kalau mau diskusi bersabar, saya buka. Siap Pak. Siap, silakan Pak. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kembali lagi. Oke, itu siapa yang bilang Pak? Ya.
Itu siapa yang bilang? Yesus apa Yohanes? Ini kan kitab Yohanes yang ini. Berarti Yohanes yang bilang. Ya, Oke. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Mana 14 ini? Sabar ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Itu perkataan siapa? Yohanes apa Yesus, Pak? Ini kan kitab ini kan kitabnya Yohanes. Oke, Yohanes. Yohanes 5:36 baca. Itu kesimpulannya, Pak. Yohanes 5:36. 35. Yohanes 5 ayat 36. Yang paling gede bacanya segede-gedenya. Tetapi aku ya. Ini huruf A besar ini berarti Tuhan ya. Tetapi aku Tuhan berarti ya. Oke. ya. Ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus utusan menurut dia. Menurut Yohanes firman yang jadi manusia. Bapak dengar Kristus apa dengar Yohanes? Karena Yesus ngomong gini, tetapi aku punya kesaksian yang lebih besar, lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ini kesaksian aku tentang Bapak yang mengutus aku, tentang perintah yang terjadi kepadaku, dan itu yang kujalani sekarang. Bapak, Kristus apa Yohanesus? Pilih mana? Ya. Lihat dalam memahami, lihat perikopnya. Itu beda perikop loh. Ya, beda judul. Firman yang telah menjadi manusia ya dengan Masalahnya bukan sekopnya, Pak. Masalahnya ini perkataan dasar munculnya ayat-ayat itu ya. Ini perkataan Yohanes. Itu ada judulnya loh. Ini perkataan Yesus. Di antara perkataan Yohanes dan Yesus, mana yang lebih Bapak dengar? Kata Allah, jikalau ajaran itu datang dari Allah, Tuhannya yang didengar. Kalau ajaran itu datang dari manusia, manusianya yang didengar. Menurut kalian Allahnya Yesus, menurut kalian Tuhannya Yesus, tapi yang kalian dengar Yohanes. Kalian bilang Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Tapi perkataan Kristus nggak pernah didengar. Siapa yang didengar? Yohanesus. Bapak berada di kubu mana nih? Yohanesus apa Kristus? Kristus bilang, tetapi aku punya kesaksian yang lebih tinggi daripada kesaksian Yohanes. Menunjukkan apa? Kesaksian Yohanes? Enggak, tuh nggak ada apa-apanya daripada kesaksian Yesus. Bapak pilih mana? Jadi begini dalam memahami. Jadi begini. Dah, kalau udah jadi begini aku udah tepuk tangan tuh. mau dijelaskan atau gimana? Kalau nggak mau menerima penjelasan, ya udah, nggak ada diskusi lagi gitu. Iya, ini kan aku diem dan dengar. Yohanes menyaksikan dalam tulisannya pasal 1 ya, dengan judul apa itu perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Pada pasal yang kelima, perikopnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya. Jadi ada kesinambungan, tidak ada yang mana yang harus dipilih, mana yang lebih tinggi, nggak ada yang harus dipilih karena memang dia bersambung, nggak ada. Yohanes menyaksikan bahwa Yesus adalah firman itu adalah Allah itu adalah firman, dan firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus, dan Yesus menyatakan dirinya di pasal 5. Yohanes saja menyatakan firman adalah Allah. Itu kesaksian Yesus tentang dirinya lebih tinggi dari pernyataan Yohanes itu. Bayangkan itu. Bagaimana? Ya udah benar. Iya, bagaimana benar. itu? Kesaksian dia tentang Bapak yang mengutus Yesus aku, tentang Bapak yang mengutus saya. tentang perintah yang kujalani sekarang. Benar. Iya.
Jadi nggak ada yang perlu maksudnya nggak perlu dipertanyakan karena memang itu adalah kejelasan, gitu loh. Ya deh. Suka-suka Bapak imani aja, setelah imani udah Tuhankan aja. Gak ada urusan juga sama saya. Nah, ini Pak, nih lagi. Contoh nih, kita sahabat sejati nih. Sahabat sejati nih kita berdua nih ya kan. Ngopi bareng semua, main poli, main bola ya kan. Staycation bareng dan semuanya. Berdua, pokoknya kemana-mana berdua lah Pak ya kan. Nah, saya bilang ke Bapak, Pak, aku tuh bukan monyet. Gini. Aku nggak pernah bilang aku adalah Tuhan. Kepada Bapak, aku nggak bilang aku adalah Tuhan. Dah, tiba-tiba ada orang yang bilang, nulis, Daman adalah firman yang jadi manusia. Bapak lebih dengar aku yang bilang ke Bapak, nggak usah percaya itu kata-kata itu. Apa yang dia bilang itu nggak penting. Yang aku bilang lebih penting. Aku bukan Tuhan. Ada orang nih nulis, diyakini oleh banyak orang, Daman adalah Tuhan. Bapak percaya saya apa percaya tulisan? Jadi begini. Begini lagi. Gimana sih abangku ini satu nih? Saya jadi ketawa loh, kalau kau ketawa saya ketawa juga. Jadi begini. Begitu. Jadi ya, kita melihat satu menyaksikan, menulis ya tentang objek yang benar, yang betul, yang ada, dan di suatu saat si objek itu memperkenalkan dirinya, pengakuan dirinya. Apakah ada salah? Enggak ada yang salah. Pak, Orang yang tulis tentang Daman adalah saya Tuhan. belum lagi pakai dalil Pak. Perkenalan diri itu bahaya kalau saya tanya. Nanti aja. Nggak usah bawa ke situ, saya tanya lagi nanti. Dah nggak sanggup nanti Bapak. Enggak, itu udah saya jelaskan. Sebentar lagi ini Indonesia lawan ini. Udah saya jelaskan tadi. Di pasal 1 itu tulisan Yohanes tentang firman yang menjadi manusia. Di pasal kelima kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya udah benar, nggak ada masalah sama judul. Yesus mengakui tentang dirinya yang dia utusan, yang dia itu punya perintah, yang dia lakukan. Nggak ada masalah. Itu judul skopnya firman yang jadi manusia. Di skopnya yang bilang siapa? Yohanes. Bapak Yohanes itu apa Kristus. Kalau Bapak Kristus, Bapak percaya judul Yesus tentang dirinya itu Bapak lebih percaya itu daripada kesaksian Yohanes. Pertanyaan saya, Bapak Yohanes Yesus apa Kristus? Itulah kembali lagi sama kembali lagi saya benar. Dua hal yang Pak Daman pertanyakan itu kita kembalikan ke perikopnya, ya. Kita kembalikan ke perikopnya. Saya sudah jelaskan. Yohanes menyaksikan, menulis bahwa Yesus itu begini. Firman dia adalah firman. Terus Yesus lebih tinggi lagi pengakuan dari itu. Bayangkan dia lebih tinggi pengakuan terhadap dirinya. Berarti pengakuan Yohanes itu lebih tinggi pengakuannya Yesus. Jadi dua-duanya bisa dipercaya. Ya, nggak ada yang bisa tidak dipercaya. Dua-duanya bisa dipercaya. Begitu. Iya Kan? Pandi tanggung jawab kau, Pandi. Pandi. Begitu. Ini dari tadi saya dengar ini. Kita tidak bisa memilah bahwa ini yang saya pilih, Sumpah, ini yang saya aku pilih. nggak lihat Bisa otak begitu. udah berasa, udah keluar. Ajaran ajaran iman Kristen tidak bisa begitu, Bos. Bilang saya pilih pengantin Yohanes, saya pilih Intinya Yesus. Pak, jawabannya tetap apapun jadi begini gitu ya Pak ya. Dah aman. Dah oke. Tetap imani aja Pak. Imani. Luar biasa, makasih Pak ya. Mohon maaf kata-kata saya kalau kurang menghormati. Saya hormati Bapak karena Bapak lebih tua Besok dari kita saya. ketemu kan, kita bisa ngopi-ngopi bareng apa. Iya. Intinya aku sudah lelah dengan Yohanes dan Yesus. Jadi kita memahami. Itulah saya bilang dari awal, kalau kita memahami agamanya orang, kita harus masuk bertanya ke agamanya orang, begitu kan? Kita nggak bisa. Imani terus Pak. Ya. Masalahnya gini Bang Suka, kalau kita tanya pendeta, kita biasa dibohongi sama pendeta. Pak Pendeta, siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Yesus.
Ketika kita tanya Yesus dalam Bible, Yesus bilang Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan langit dan bumi Bapa, bukan Yesus. Saya ini setiap hari merasa dibohongi loh, Pak Suka. Itu lagi kembali saya bilang, ya pertama begini, Yesus adalah firman, firman itu adalah Bapa, berarti Yesus adalah Bapa. Ah, Bapa itu turun menjadi Yesus di dunia. Gini aja. Anda mengatakan Yesus adalah Bapa. Sebentar. Manusia ada dan 1 sisi Korintus Allah. 8 nomor 6 coba. 1 Korintus 8 nomor 6 Anda buka. 1 Korintus 8:6. 1 Korintus 8 ayat Mari dibuka. Kalian jangan lupa ke YouTube saya Daman Almantiki. Lanjut. Daman Almantiki kayak nama saya. 1 Korintus 8 ayat berapa? 6 nomor 6. 6 ayat 6. Anda dari tadi bilang Yesus adalah Bapa. Coba buka 1 Korintus 8:6. Baca. Namun Kuat. bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Iya benar. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Betul. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Loh, ini pernyataan loh. Nah, pertanyaan saya Bang Suka, Anda tadi kan segala mengatakan sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oke. Baik. Jelas Anda sekali tadi nih. Jelas ya sekali Anda ayatnya. mengatakan Yesus adalah Bapa, betul? Betul. Sementara Yesus bilang hanya satu itu Bapa. Sebab bagi kami hanya ada satu Tuhan saja, satu Allah saja, yaitu Bapa. Betul. Anda bilang Bapa dengan Yesus. Ini apa yang salah dari kalian ini? Aduh. Bapa yang menjadi Yesus. Bapa yang menjadi Yesus. Makanya dia satu. Berarti dua. Bapa lain, Yesus Berarti lain. dua. Salah itu. Berarti dua. Yesus bilang hanya satu Allah itu, yaitu Bapa. Kalian dua ya dengan Yesus juga. Ini siapa yang bohong ini, Bang? Apa yang bilang dua? Ya, seluruh umat Kristen di seluruh dunia tidak ada yang bilang dua. Tidak ada yang bilang. Kalau ada yang bilang dua, berarti bukan dia orang Kristen, karena pengajaran iman Kristen tidak begitu. Itu Bapa satu, Bapa ya Yesus itu. Ya, sangat jelas. Sangat bagus. Luar biasa, saya merinding dengan ayat 6 ini yang Bapak suruh perlihatkan, suruh baca. Luar biasa ayat ini. Iya, luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri, Bra. Rahman Sky, silakan Rahman Sky. Wih, luar biasa ayat ini. Assalamualaikum. Mana Jimen? Tim. Wah, hilang. Bang Daman masuklah. Dikit lagi kita off ya, soalnya Indonesia udah capek kita sudah menonton. Masa aku aja udah nyerah aku. Apa namanya itu teman-teman ya? Jangan lupa ke YouTube ya. Siapa lagi masuk Pandi, gua ajar. Aku udah capek sampai keluar apa tuh pantatku keluar capek aku debat. Sampai kambuh wasir aku, capek aku. Lanjut. Susah karena Bibelnya dibantah. Jadi kayak mana ceritanya? Kalau Bibel dibantah kayak mana? Yesus bilang Yesus dibantah. Kayak mana ceritanya? Pak, itu sebenarnya Bible apa bebal? Udah capek aku lanjut ya. Saya merinding loh ini 1 Korintus 8 ayat 6 ini. Ini kejelasan dan kebenaran ini. Saya ulang baca ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini kebenaran. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Berasal dari segala sesuatu artinya Dia Maha Pencipta. Bapa Maha Pencipta. Dan untuk Dia kita hidup. Jadi ada kehidupan pada Bapa ini. Ada kehidupan pada Yesus. Dan
dan satu ini yang paling merinding. Jangan kau bilang Yesus lagi, Bang Suka Senyum. Yesus di situ Saya- Paulus sudah bilang, saya, Bang. dengar. Paulus sudah bilang, Bapa itu hanya satu. Allah itu hanya satu, hanya Bapa. Jangan kau tambah Yesus, nanti kau dimarahi sama Yesus. Saya baca loh ayat ini, dengar ya. Saya baca sambil jelaskan. Tenang aja. Dan sampai mana tadi? Dan mana tadi? Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Berarti dia pencipta, benar. Dan yang untuk dia kita hidup. Berarti dalam Bapa ada kehidupan. Dalam Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Berarti di dalam Yesus Siapa bilang ada. Bapak Yesus Bapa? Dia Yesus belum- nggak bilang Nah, begitu. Lu Paulus nggak di selesai. situ nggak bilang begitu. 1 Korintus 8:6 itu nggak mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah, nggak pernah dia katakan begitu. Sebab bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya oke. Bapa. Kenapa Oke, kalian kita lanjut. menyatakan Yesus dengan Bapa sama? Ada apa dengan kalian ini sebenarnya? Dan apa nih, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini sudah sangat jelas, merinding juga saya ini. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Berarti dia maha pencipta. Dia adalah Bapa, sama dengan Bapa, maha pencipta. Segala sesuatu tidak dijadikan dan apa nih? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Oh, sangat jelas, puji Tuhan. Haleluya. Saya merinding loh ini. Jelas di sini. Oh, jelas di sini untuk menjawab semua keraguan, untuk menjawab semua identitas. Siapa sih Yesus? Gitu. Ini. Aduh, terima kasih Bang Fandi sudah membuka ayat Alkitab yang sangat luar biasa. Thank Ya, you, Pak. puji Lord. Pak. Enggak, aku mau kasih Bapak ayat yang bikin merinding lagi, Pak. Ya, Ini boleh, merinding banget. Ini merinding lagi. Bapak buka di ini ya. Bentar, Tabe, sebelum kita lanjut, Tabe, sedikit lagi kita off ya. Mau menonton bola nih. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, Ya, mantap, silakan, mantap. Tapi buka dulu Pak ayat yang merindingnya. Oke. 1 Iya, sedikit Samuel lagi. 15 Ya, 9. masih 15 menit. Berapa apa? 1 Samuel, 1 Samuel 15 ayat 9. 1 Samuel 15 ayat 9. Samuel 15 ayat 9. 1 Samuel 15 9. hafal, jadi saya harus buka Alkitab. Ayat 9. Tetapi Saul dan betul ya? Tetapi Saul 1 Samuel 15 ayat 9. 1 Samuel 15 ayat 9 kan? 1 Samuel chapter 15 ayat 9. Oke, pas. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Kok Saul? 1 Samuel Ini kan? Pak loh. Ya udah aku buka yang gede lah ya Pak ya. 1 Samuel ayat 9, pasal 15 ayat 9 kan? Nih. Ini udah benar nih. 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul Buka. Ayat 3. Jadi pergilah sekarang bunyi awalnya. Jadi pergilah sama-sama. sekarang gitu. Jadi pergilah sekarang, katakanlah orang Bukan Amalek. katakanlah, baca yang benar. Sorry, saya. Baca yang benar, Pak. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, untuk lomba unta maupun keledai. Ya. Merinding nggak Pak? Merinding lah. Merinding nggak Pak? Merinding nggak? Merinding lah, masa enggak? Merinding gimana merindingnya? Ya, kok nggak merinding? Pak, Enggak, ketika kan enggak merinding ini. lembu dibunuh Pak. Lembu salah apa? Domba juga dibunuh kalau
ada kecoa diinjak merinding nggak Pak? Gimana Pak? Jadi judulnya Jadi adalah begini Saul. dulu, jadi begini. Pak, saya rindu Bapak bilang jadi begini. Coba. Jadi begini, coba. Judulnya adalah Saul ditolak sebagai raja. Enggak, jadi begini dulu Pak. Saya cuma pengen dengar jadi begini, udah kelar. Bapak nggak jawab pun nggak apa-apa. Saya cuma mau ngasih ayat merinding. Jadi begini, cepat Pak, ditunggu juga jadi begininya. Kirain saya mau menjelaskan tapi ya dipotong jadi susah. Kita memahami Bukan Alkitab. dipotong. Bapak kan butuh ayat yang merinding, itu merinding. Itu merinding. pergilah sekarang ke sana, tumpaslah suku Amalek, mau dombanya, mau anaknya, ibu lagi menyusui, bayinya, semuanya bunuh. Nah, merinding apa? Merinding lah. Merinding lah, masa enggak gitu. Iya, jadi begini, Pak. Pahami dulu maksudnya. Jadi gini. Gini lah. Itu yang saya tunggu nih, jadi begini. Udah terjawab Pak, udah jadi begini. Makasih Pak. Saya senang ini saya pas mau menjelaskan begini dia udah tahu. Iya, udah tahu. Ya udah Pak, lanjut sama Fadi, aku udah capek Pak. Lanjut. Besarin siapa Bang Juma? Ini. Iya, jawab Bang. Nanti saya bilang begini kamu ketawa lagi, saya juga ikut ketawa. Di YouTube aku orang udah kebakar lihat tuh Pak, kebakaran dia Pak. Saking Bapak dia, sering ya? jadi begini. Tapi saya nggak kebakaran ini karena kebenaran yang saya bawa. Wah, entah mantap tidak nggak apa-apa. Ya. Iya, yang penting saya memberitakan iman dan ajaran Kristen yang sesungguhnya gitu loh. Iya, Jadi Pak. ini di Samuel ini kita harus memahami. Kalau mau merinding lagi, baca Amsal 7, 18, 19, Bang. Amsal, ini saya udah baca tadi itu. Ini menarik ini, ya. Jangan Amsal 7 ayat 18 19 kalau nggak salah ya, 17 18 19 kalau nggak salah ya. Yang apa tuh kotoran-kotoran sambil apa tuh ya. Saya udah baca pasal 7 itu. Ya ada tiga bagian di situ yang harus Anda pahami dalam memahami itu. Tidak bisa Anda langsung memotong ayatnya. Saya udah baca pasal 7 itu. Ada tiga hal yang harus kita pahami di situ. Begitu caranya iman Kristen memahami kitabnya. Ya. Saya udah baca tadi itu. Kalau Anda membaca keseluruhan dan memakai pikiran hati, pasti akan menarik 3 kesimpulan di situ. Dari tadi saya ngomong sama Bapak, tahu nggak Pak? Saya kira loh, Bapak bilang jadi begini udah 1683 kali Pak. Makanya saya bahagia Pak. Salam toleransi kawan, Darman. Siap. Kapan ada waktu kita ngopi ya Pak ya? Tapi pas ngopi Bapak ketemu saya wajib, Man, jadi begini Man. Nah itu, oke. Bagus juga kita ngopi-ngopi di mana kita diskusi langsung ya. Bagus sekali itu ya. Bang suka izin dulu keluar Bang ya. Oke, iya, saya sebentar juga izin ini keluar. Pasal keluar. Jadi begini dulu Bang. Makasih dulu pengetahuannya ya udah berbagi. Ya, jadi begininya mana? Semuanya. Ya wajib jadi begini Pak. Jadi begini cepat. Selamat malam ya buat semuanya. Makasih pengalamannya, pengetahuannya udah berbagi. Iya, sama-sama. Saya juga mau pamit ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih semua, kita bisa diskusi dengan baik. Jadi begini dulu. Bang suka senyum, kalau nggak ada jadi begini nggak kawan kita Bang. Iya, betul. Walaupun kita berbeda, Jadi mari kita imani masing-masing. Kita bisa bertanya, kita bisa ini ya. Saya kira kita membangun dialog yang positif, yang bermartabat ya. Kita tidak saling mengejek. Ya, jadi begini Pak. Ya. Ada amanah terakhir buat Bapak dari saya. Amanah terakhir Pak, hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali. Ya. Khawatirlah seandainya setelah mati ternyata salah Tuhan. Itu aja ya. Itu amanah terakhir dari saya. Jadi begini. Ya, siap. Terus ya kita semua itu ya, kita masing-masing memiliki iman, memiliki kepercayaan ya. Sahabat kawanku Daman, Bang Suma, Bang Pandi memahami iman Kristen, iman Islam, saya memahami iman Kristen. Kita ada perbedaan, tetapi membuat satu
diskusi itu saya kira hal yang positif, tidak ada masalah ya. Tapi mengurangi kekuatan iman kita itu menurut saya kembali pada diri kita. Maafin saya juga Pak ya, kalau ada kurang-kurang penghormatan, umur Bapak di atas saya harus hormat kepada Bapak ya Pak ya. Ya sama-sama. Aja Pak. Ya siap. Ya, Ya saya pamit ya. Besok kita jumpa lagi ya. Kita enak diskusi. Oke, mantap. Ya. Mantap. Yang penting jadi begini. Besok saya belajar dulu gini. Saya harus lebih banyak belajar tentang bagaimana ajaran di Islam. Nanti saya bertanya lagi. Boleh. Jadi saya lagi yang masuk. Oke, rekomen Pak. Bapak boleh ke Christian Prince, boleh ke Agatha. Dah lihat, simak, terus tanyakan ke saya biar Bapak lihat Islam itu jawab gimana ya. Ya dia yang punya kemampuan bagi dirinya, saya punya kemampuan, kasihan. Ya itu saya yang mau bertanya. Ya, bukan dia gitu. Benar. Saya sih ada beberapa catatan, tapi saya harus banyak belajar lagi supaya kita bisa membangun diskusi yang positif, tidak saling banyak sih kalau dia sudah berbeda, itu mengarah ke debat kusir, saling mengejek. Kalau saya enggak lah, saya tetap menghargai keimanan kawan-kawan di Muslim, di Islam. Saya pun harus menjelaskan keimanan saya Kristen terhadap teman-teman yang kepingin tahu bagaimana ajaran Kristen. Saya kira begitu ya. Ya. Siap. Oke, besok Bang Suma. Aduh, Bang Suma diam-diam. Besok-besok kita ketemu lagi, Deng. Selamat Ki, pada selamat. Saya pamit ya. Iya, jadi begini. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Thank you.